Bang, maaf mau nanya. Oke, boleh. Tadi tanyain apa? Berarti yang nulisinnya satu-satu itu perhitungan buat di lampirannya kan, Bang? Kalau di lampiran ini, perwakilan aja, salah satu variasi aja. Kalian mau ambil variasi yang mana? Jadi udah yang di lampiran tuh segini aja. Yang di lampiran tuh segini aja. Jangan masukin data sesuai belangko dan sesuai perhitungan di Excel. Tapi kalau di Excel tetap dihitung semuanya. Buat dijadiin grafik dan dibahas kalian nanti pas pembahasan. Baik, Bang. Terima kasih. Oke. Cukup jelas ya? Kalau jelas kita ke Excel dulu nih. Kita ke Excel ya. Sekarang, nah. Oke, sudah lihat screen saya? Sudah, Bang. Nah, di sini kan di perhitungan tadi ada yang hitung key-nya kan, hitung key-nya nih. Nah, hitung key-nya, nih, hitung key. Jadi ini sebagai contoh. Nah, kan kalian nanti bikin grafik nih kan nanti saya kasih dari data, anggap ini datanya, contoh data kayak gini. Nanti dari data ini kalian ubah. Nanti saya kasih ada yang bentuk ini sama ini nanti. Jangan bilang ini nanti dari saya ada. Terus nanti dari itu kalian ubah satuannya dari liter per menit ke meter kubik per second. Rumusnya. Nah, rumusnya itu nilai ini dikali satu liter berapa meter kubik terus dibagi sama 1 menit per 60. Jadi eh, karena ubah satuan doang dari liter per menit ke meter kubik per second itu ubah konversi aja. Jadi dikali 0,01 per 60 detik. Oke, untuk meter kubik per secondnya. Nanti didapat nilai ini. Nah, dari nilai ini dibuat grafik ini. X-nya itu si skala rotameter, Y-nya itu si key atau debitnya. Nanti dari itu regresi linear yang titik-titik ini, ya titik-titik ini dapat R square sama persamaan Y-nya, Y sama dengan X plus B yang ini. Nah, persamaan ini nanti digunakan untuk mencari debit key saat percobaan. Nah, ini. Kan dapat kan tadi persamaan dia ini persamaannya nih. Nih, yang ini. Yang tadi dari grafik. Terus X-nya itu dimasukin tiap delta H. Delta H vertikalnya ini kan 5, 10, 20, 30, 40, sama 50 kan. Sampai sini kan kalian. Nah, berarti nanti 5 X-nya diganti 5, 10, 20, dan seterusnya. Nah, itu untuk kalibrasi. Untuk kalibrasi sudah selesai. Terus kita ke perhitungan. Nah, di perhitungan ada beberapa data ya. Untuk data densitas ya. Terus ini ada densitas campuran. Tadi ini rumusnya nanti saya kasih. Terus ada rumus data kolom, terus ada tinggi unggun, terus ada viskositas dan sphericity. Tadi viskositas udara sama sphericitas si bahan. Terus nanti ada sphericitas campuran juga yang harus kalian hitung, yang dimasukin ke ini nanti, yang ini. Nah, yang ini. Terus nanti kalian masukin di sini sebagai datanya.
Nah, ini untuk konstruksi satuannya, nanti saya kasih juga. Terus ini ada diameter campuran bahan, yang harus kalian hitung. Oke. Nah, terus untuk perhitungan, itu seperti ini. Kalian bikin tabelnya seperti ini. Yang ini delta HG, tadi sesuai urutan di perhitungan ya. Yang ini, nomor satunya ini, terus sebelahnya ini, sebelahnya lagi ini, kesatuan, terus sebelahnya delta H H2O, lanjut, terus P, log P, energi jenis aliran, ada VU, ada VP, ada epsilon, perioditas, terus ada UMS percobaan. Ya, UMS percobaan itu dari sini, yang ini. Oke, terus ada persen error juga. Nah, tiap variasi kayak gini. Di sini kan ada nih variasi bahan. Nih, variasi bahan. Kalian ada kayak variasi bahan 40% pasir silika, 60% batu bara, begitu pun sebaliknya. Terus yang ini juga ada variasi 60% pasir silika, 40% batu bara. Proses perhitungan dibikin seperti ini. Ini contohnya, masukin di partikel, tinggi unggun, terus masa partikelnya berapa gram dikonversi, terus persamaan yang habis regresi linear. Terus kalau udah kita ke ada ini ada 3, ada DP atau diameter partikel versus UMF, terus densitas versus UMF, sama karakteristik. Nanti kita kesini lagi setelah ke pembahasan. Jadi sekarang kita ke pembahasan dulu. Tapi sebelum kita ke pembahasan, sampai sini ada yang bertanya dulu nggak tentang perhitungan? Nanti kalibrasi bikin grafik di sini juga. Untuk perhitungan kayak gini. Nanti ini data saya kasih. Saya tunggu sampai 14.45 ya. Kalau misalnya dirasa cukup, saya bilang lanjut.
Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, ini pembahasan fidelisasi keempat dari satu hasil percobaan. Kalian masukin data hasil, tabelnya kayak gini, komposisi bahan. Berarti kalian ada dua, 40% pasir silika, 60% batu bara, terus ada 60% pasir silika, 40% batu bara, dan untuk kelompok satunya yang 30-70, gitu sebaliknya. Tinggal nungguin kalian sama. Terus di sini diameter partikelnya kalian tulis sesuai relasi kalian. Yang 10, terus nanti yang 14, terus nanti yang 10 sama 18 juga. Kalau misalnya yang misalnya 40 60 terus diameternya sama 14 terus 14. Terus kalau misalnya yang 10 sama 14 berarti 10 sama 14. Oke. Terus kita ke 4.2 pembahasan. Jangan lupa ya, tiap ada tabel pasti perlu prolog. Jangan lupa pakai prolog, jangan langsung tabel seperti ini. Terus kita ke pembahasan, 4.2 pembahasan. Yang pertama kalian harus tulis definisi fluidisasi secara garis besar atau secara umum saja. Terus tujuan dari percobaan fluidisasi yang kalian lakuin kemarin. Terus prosedur pada percobaan fluidisasi. Prosedur ini intinya saja nggak apa-apa. Yang penting jelaskan semuanya, nggak harus super detail. Terus lanjut ke jenis fluidisasi yang terjadi pada partikel molecular 1. Kan ada dua jenis fluidisasi kan, itu jenisnya maksudnya gimana. Nah, terus kalian jelaskan faktor yang mempengaruhi proses fluidisasi secara teorinya. Yang sudah kita bahas saat pencarian awal. Terus kita ke 4.2.1, kalibrasi laju air udara. Tulis definisi kalibrasi, itu apa. Terus nanti tujuan kalibrasi itu untuk apa. Terus nanti kalian tulis prosedur kalibrasinya. Kalau ini secara detail ya. Tulis prosedur kalibrasinya. Terus masukin grafik yang didapat. Yang kayak tadi di Excel. Terus bahas grafik yang didapatkan dari grafik. Bahas grafik yang dihasilkan. Bahas kayak dari grafik mendapatkan gimana, jadi pengaruhnya terhadap terhadap hasil gimana, terus kondisi alatnya gimana, kemudian bandingkan dengan literatur yang membahas tentang kalibrasi, khususnya kalibrasi fotometer ataupun kalibrasi yang ada di fluidisasi. Terus kita ke 4.2 yaitu pengaruh densitas terhadap UMF. Kalian tulis dulu dan jelaskan definisi UMF itu apa, terus definisi dari densitas partikel itu apa. Kemudian kalian jelaskan pengaruh densitas terhadap UMF yang jadi kalian menjelaskan pengaruh densitas terhadap UMF secara teoritis terlebih dahulu sebelum bahas berdasarkan grafik. Terus masukin grafik kayak gini. Grafik kayak gini. Terus nanti bahas grafik yang dibuat, yang didapat ya, bahas kayak densitas pada variasi gini. Yang variasi 14 mesh gini. Yang variasi 10 mesh gini. Nah, terus kalian bandingin dengan literatur yang kalian dapetin. Kemudian jelasin faktor yang mempengaruhi hasil yang didapat dari punya kalian. Kemudian kita ke 4.3, pengaruh diameter partikel terhadap UMF, yaitu definisi diameter partikel, terus pengaruh diameter partikel terhadap UMF secara teoritis, terus masukin grafiknya kayak gini, terus bahas grafik yang didapat, bandingin lagi dengan literatur, faktor yang mempengaruhi hasil yang didapat berdasarkan
grafik kalian. Terus 2.4 kurva karakteristik fluidisasi. Kalian jelasin definisi kurva karakteristik fluidisasinya. Terus masukin grafik. Nanti bikin juga kurva karakteristik kayak gini. Terus bahas berdasarkan grafik, bandingin lagi dengan literatur, terus jelasin kurva karakteristik yang ideal dari fluidisasi itu seperti apa. Nah, terus 4.2.5 perbandingan WMF percobaan dan teori. Kalian jelasin nilai WMF kalian pada tiap variasi itu berapa aja, ada 8 kan berarti nanti. Terus jelasin perbedaan nilai WMF yang kalian dapetin. Terus kalian menjelaskan faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai WMF pada tiap variasi. Selanjutnya 4.6 persentase error pada fluidisasi, persen errornya. Kalian tulis definisi dari persen error itu apa, tujuan adanya persen error itu untuk apa. Kemudian kalian tulis nilai persen error yang didapat dari tiap variasi. Terus kalian jelasin perolehan persen error terbesar, jelasin faktornya. Tulis perolehan yang terkecil juga, jelasin faktornya. Terus kalian jelasin faktor yang mempengaruhi persen error bisa besar bisa kecil itu kenapa? Apakah dari perhitungan, apakah dari data yang didapatkan, atau dari faktor lain? Seperti itu. Sampai sini dulu ada yang tanyain sebelum kita lihat grafik PSL-nya. Saya tunggu sampai 14.55 ya. Grafik yang harus kalian bikin. Nah, di sini ini Excel-nya ya. Nah, grafiknya kalian pertama kalian buat grafik kalibrasi. Kayak ini grafik pertama yang harus kalian bikin, kalibrasi. Terus kurva diameter partikel versus UMF, sesuai variasi kalian.
terus kurva densitas, nilai variasi kalian, terus yang terakhir kurva karakteristik bikin dua kalian karena ada komposisi dua komposisi ya, yang variasi 40-60, terus 60-40, terus 30-70, 30-30. Nanti kayak gini. Untuk pengambilan datanya kayak gini. Untuk kurva karakteristik X-nya itu, sumbu X-nya log P yang tadi, yang dari P terus di log, terus ini log delta P MMH2O, Y-nya. Untuk densitas, X-nya itu densitas, nilai densitas, ya, nilai densitas. Untuk sumbu Y-nya WMF, terus untuk DP, sumbu Y-nya WMF, sumbu X-nya diameter partikel. Diameter partikel, kan kalian ada variasinya, ini densitas perhitungan C12. Nah, jadi itu saya ini. Rumusnya kan ada nih, yang ada rumusnya, yang saya kasih. Ya, untuk pembahasan perhitungan sudah selesai. Sampai sini dimulai dulu. Mengerti. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk hadir hari ini. Jangan lupa deadline-nya H+1. Buat deadline perhitungan saya kasih besok sore jam 6. Jadi hari Minggu sore jam 6. Dikirim via email saya, profile, nanti saya koreksi. Kalau misalnya nggak ada revisi baru bisa kita laporan. Kalau misalnya masih ada revisi nanti saya beritahu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama.